Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang potensi sumber daya hutan dan tambang. Maka, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas potensi kemaritiman Indonesia. Perhatikan peta wilayah laut Indonesia berikut ini. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga barang tambang. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Kita bahas satu persatu ya nak, dari sumber daya laut tersebut. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman lautnya itu 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sebagai contoh dari ikan pelagis kecil yaitu ikan gembung. Di kawasan Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cekalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Jenis ikan yang dikembangbiakkan adalah ikan bandeng dan udang. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu hutan mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau. Hutan mangrove atau dikenal dengan hutan bakau adalah jenis hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi dari hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis, hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Sedangkan fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Ada yang tahu
di mana saja sebaran hutan mangrove di Indonesia? Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Hutan mangrove Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas terbesar hutan mangrove berada di Pulau Papua. Potensi sumber daya laut selanjutnya adalah terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Masya Allah, ternyata luas sekali ya nak. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat. Pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Karena itu, kita harus melindungi terumbu karang yang ada di Indonesia. Karena terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis maupun sosial ekonomis. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.